Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum menyampaikan sambutan, saya akan bacakan pantun dulu, Pak Dwi, Pak Lek. Ini ada pantun, biasanya kalau di Banyuasin pantun, ini Sumatera Selatan juga ada pantun. Pagi-pagi makan bakmi, bukan empek-empek ya, enak sekali ditambah koyak. Kami pengurus Apkasindo siap bersinergi, semoga Apkasindo semakin jaya. Cocok ya? Cocok ditepuin. Menanam jagung di tanah keras, enggak keluar buahnya, ini kalau tanahnya keras. Diolah petani menjadi pakan. Kami Apkasindo siap bekerja keras demi kemakmuran rakyat di masa depan. Yang kami hormati, yang kami banggakan, kami cintai, Bapak Gubernur Sumatera Selatan, insya Allah beliau hadir. Bapak Haji Herman Delu, SHMM, staf jajarannya. Yang kami hormati, Bapak Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo, Bapak Dr. Rino Afriano, STMM, yang sudah sempat hadir. Sugeng rawuh Pak di Bumi Sriwijaya, Kota Empek-empek. Juga rekan kami, Bapak Ketua Kapti Sumsel, Bapak Alex Sugiarto. Jadi Pak Rino dulu begitu beliau jadi ketua Kapti, saya sowan kepada beliau. Ayo kita bareng sinergi, jangan gontok-gontokan terus gitu Pak. Nah, kita menjadi mitra, alhamdulillah. Beliau juga punya sawit luar biasa dan punya plasma, petani plasma yang diurus sama beliau sudah banyak di Banyuasin dan Sumatera Selatan. Yang kami hormati Ibu Ditjen Perkebunan, Ibu Ade Tri Sunah. Sugeng rawuh Bu di Sumatera Selatan, Bumi Sriwijaya. Kalau di tempat saya Bumi Sedulak Sedundung, sawitnya banyak di sana. Ini panjenengan hadir nanti. Hadir di tengah kita Bapak Polda Sumatera Selatan yang hari ini dihadiri oleh Bapak AKBP Dwi Agus Utomo, SCMM, juga Bapak Kompol Karimun Jaya SH yang sempat hadir. Matur nuwun kehadiran panjenengan. Juga Kasubit Monitoring dan Evaluasi LPDB, Bapak Dwi Tunggal Wicaksono yang sempat hadir. Bapak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Agus Darma, juga hadir. Perkebunan Banyuasin yang diwakili. Yang kami hormati para pengurus DPP Apkasindo yang sebentar lagi akan dikukuhkan yang sempat hadir, dan para pengurus DPD Apkasindo sekota, se-kabupaten dan kota Sumatera Selatan yang sempat hadir. Dan yang saya cintai, saya banggakan para petani sawit, ketua-ketua koperasi, KUD. KUD itu ketua untung duluan Pak biasanya. Teman-teman koperasi yang anggota koperasi Sumatera Selatan yang sempat hadir, yang sebentar lagi juga akan mengikuti penguatan kelembagaan dan kemitraan kelapa sawit Sumatera Selatan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pertama dan utama saya mengajak panjenengan semua untuk senantiasa mensyukuri nikmat, rahmat, inayah, dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu diberikan pada kita semua. Pada hari ini kita berikan kesehatan, kesempatan bisa hadir dalam acara penguatan kelembagaan dan kemitraan kelapa sawit rakyat Sumatera Selatan dan pengukuhan pengurus Apkasindo Sumatera Selatan 2022-2027.
Salawat beriring salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat-sahabatnya, pada umatnya, pada kita sekalian, dan insya Allah kita akan mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang saya muliakan, utamanya pertama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada para tamu undangan yang telah hadir memenuhi undangan kami di hotel atau di ruangan yang mewah ini. Dulu biasanya kalau rapat sawit enggak di tempat yang seperti ini, jadi di lapangan atau di mana aja jadi gitu. Namun karena sawit menjadi idola, ini ditempatkan di tempat yang eksklusif. Terima kasih juga kepada seluruh yang mensupport atau membantu atas terselenggaranya acara pada hari ini, dan insya Allah amal baiknya akan mendapat pahala dari Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebentar lagi kita akan dikukuhkan. Tentunya saya mengajak kepada seluruh teman-teman kami yang mendukung DPW untuk bersinergi, dan setelah ini, setelah pengukuhan DPW akan segera dilaksanakan pengukuhan di wilayah kita masing-masing. Ada 17 kota dan kabupaten. Insya Allah dalam waktu dekat Pak Sekjen akan kami lakukan, karena betapa besarnya perjuangan sawit ini, dan tentunya juga kita sudah juga merasakan setelah dilarangnya ekspor CPO, harga sawit petani agak menurun bahkan anjlok. Dan baru-baru ini atas perjuangan Apkasindo beberapa waktu yang lalu Pak Sekjen, Pak Dwi dan Pak Alek ini memutus juga untuk demo, Pak. Jadi kalau nggak puas itu demo itulah. Petani namanya, petani itu gawanya demo, Bu. Alhamdulillah berhasil. Namun tetap harga sawitnya belum memadai. Jadi kita masih bersinergi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu hadirnya Pak Gubernur, saya akan mengingatkan pada teman-teman di DPD untuk pelaksanaan pelantikan nanti tentunya panjenengan harus mempunyai basis. Jadi ketua DPD di 17 kota kabupaten harus punya basis. Basis ini sangat berguna bagi kita semua, terutama penguatan perekonomian daerah. Bapak Ibu, saya sampaikan Pak Dino bahwa di Sumatera Selatan lumayan banyaknya, ada 380.000 petani swadaya, Pak. Petani yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan ini biasanya dulu nanam sawitnya seenaknya saja, Pak. Kalau bibitnya itu bibit mariles biasanya. Mariles itu mariles, jadi bukan marihan. Ya, tempatnya pabriknya Pak Alek mesti Dura ini katanya. Pak ini Dura semua. Nah, oleh karena itulah nanti kita adakan pola kemitraan ini supaya merubah sistemnya, merubah mindset menjadi petani yang andal. Kemudian terdapat luas kebunnya hampir 700.000 hektar, di luar biasa. Dari kebun 276.000 hektar terdapat kebun perusahaan juga. Jadi antara di Sumatera Selatan Pak Sekjen ada petani dua, kalau dikategorikan petani plasma dan petani kelapa swadaya. Nah, petani plasma ini biasanya harganya mengikuti Disbun yang sudah ditentukan setiap 15 hari sekali, yang biasanya dihadiri oleh pakar sawit Bapak Andi Maulana. Beliau dari sekarang di Lubuk Linggo, Pak, ya. Mudah-mudahan nanti ikut mengawal tentang rumus daripada harga sawit di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan pada saat ini baru 1.600 untuk harga rupiah per
per kilo. Jadi kalau swadayanya di bawahnya. Oleh karena inilah melalui forum ini nanti kita bisa ikut menentukan harga sawit seperti di Kota Jambi. Di Kota Jambi sudah 2.000 lebih. Kalau swadaya mungkin biasanya karena harga sawit itu ada dua, harga diskon sama harga market itu ada. Kemudian saya akan memberi sedikit masukan kepada teman-teman saya yang ada di daerah. Ketua DPD yang tadi saya sampaikan untuk menjadi ketua dan pengurus tentunya harus punya basis. Ini bahasa saya Pak Dwi, bahasa saya. Kalau punya basis tentunya punya tawar politik Pak. Jadi kalau tawar politik saya instruksikan ketua DPD harus ikut kompetisi menjadi anggota DPRD. Ini harus tidak beri tawar-tawar lagi. Menang kalah itu nanti urusan. Kalau menang kita cari, kalah harus legowo. Artinya kita masih punya kekurangan. Kenapa saya mengajak panjenengan supaya menjadi anggota DPR dulu? Jangan jadi wakil bupati atau bupati dulu. Jadi anggota DPR itu sangat luas. Bisa merubah sebuah sistem. Bisa ikut dalam sebuah sistem. Artinya kalau kita sudah masuk sistem, maka kita bisa mengurusi harga sawit di wilayahnya. Kalau wilayahnya harganya sekian bisa kita kontrol, dan mudah-mudahan hari ini kita dihadiri Pak Gubernur dan Pak Gubernur dengan Bapak Kepala Dinas Provinsi untuk kedepannya bisa merubah harga sawit ini, harga petani sawit ini. Dan kita juga mohon dukungan semua. Kemudian saudara sekalian, yang tak kalah pentingnya bagaimana nanti ketika ada perusahaan yang memperpanjang HGU, ini juga harus melaksanakan perintah dari Dirjen dan juga surat edaran dari Menteri Agraria. Ini kami tularkan supaya paham, yaitu nomor 11 tahun 2020. Di sana pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam fasilitas pembangunan kebun masyarakat yang dimaksud adalah plasma. Jadi 20% dari HGU itu harus dilakukan. Manakala tidak punya tanah desa itu harus diiris itu HGU-nya. Karena begitu HGU itu habis masa maka putus dia punya izin. Inilah yang diinstruksikan oleh Bapak Kementerian Agraria. Jadi ini kita sambut baik teman-teman yang di daerah. Nanti harus selalu bersinergi dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, juga kepada kepala perkebunan masing-masing untuk mengawal ini. Ini nanti bisa kuat Bapak Ibu sekalian tentang harga sawit, tentang merombak tentang penanaman sawit yang ada di wilayah yang setahu saya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kalau bibitnya jelek maka buahnya jelek. Maka kita harus kita rombak agar menggunakan bibit yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa pokok-pokok pikiran kami untuk mewarnai setelah dilantik DPW, kemudian melantik Dewan Daerah, dan tentunya harus segera action ke wilayah karena komoditas sawit sudah diterima oleh negara dan kemudian menjadi primadona di negara yang kita cintai ini. Jangan takut dengan program-program, karena sawit itu merusak lahan atau hutan di dalam kawasan pun juga harus kita perhatikan. Saya memberikan beberapa pengalaman bahwa karena kami di Banyuasin kiprahnya, maka di Banyuasin sudah banyak saya mendirikan koperasi-koperasi yang bermitra dengan perusahaan. Dan kebetulan juga BPN tidak akan mengeluarkan surat HGU Pak Rino kalau tidak ada plasma. Oleh karena inilah pekerjaan kita, pekerjaan yang bersifat sosial, juga bekerja keras untuk kemajuan petani kelapa sawit di Sumatera Selatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tentunya tentang visi misi mungkin sudah paham semua bahwa kita harus pertama tentang advokasi, karena kita ini advokasindo, advokasinya yang kita pembelaan kepada petani.
petani yang tentunya petani swadaya. Kita bela, dan ini yang banyak ini kalau tahu saya dulu di Muba. Di Muba ini masih banyak kasus-kasus seperti ini yang belum terselesaikan. Saya masih punya utang dengan koperasi di sana, Pak. Jadi terutama teman-teman kami di PD, di DPW dan DPD untuk selalu memberikan informasi sehingga pekerjaan kita ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya beberapa hal inilah yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekjen, para tamu undangan yang telah menyiapkan waktunya bisa hadir dan selalu mendukung program ini. Juga nanti sekalian Pak Kepala Dinas Provinsi, Pak Agus juga nanti pembentukan tim juga yang handal, Pak. Istilahnya ini sekali bekerja untuk semua petani maksudnya. Jadi mungkin nanti akan kami beri masukan bahwa untuk petani plasma dan petani swadaya, karena yang tergencet harganya itu di petani swadaya. Jadi mari kita bela ini petani swadaya. Kalau masukan untuk Pak Kapki sudah saya monitor, sortasinya sudah turun terus ya Pak, sortasinya dari sekian persen. Alhamdulillah beliau sudah menyadari. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, sekali lagi terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Nanti kita serap apa yang diwejangkan oleh Bapak Sekjen kepada kita, masukan-masukan yang tadi juga kita sudah lihat dari Bapak Ketua Umum, walaupun beliau ada di Pekanbaru memonitor keberadaan rapat pada hari ini. Terima kasih sekali lagi pada tamu undangan. Juga terima kasih pada para pendukung terselenggaranya rapat pada hari ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya ada pantun juga, burung irian, burung cendrawasih, burung cendrawasih dari Papua. Terima kasih untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.